Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman kelas 2 Mekah? Alhamdulillah, luar biasa. Selalu ceria, Allahu Akbar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bertemu kembali dalam pembelajaran tematik dalam keadaan sehat walafiat. Kita akan belajar buku tema 2A. Disiapkan dahulu bukunya dan juga alat tulisnya. Hari ini bahasan kita adalah bahasa Indonesia. Pokok bahasan, kalimat ajakan dan penolakan. Kemudian ada juga unsur-unsur cerita. Sebelum kita mulai pembelajaran, seperti biasa, mari kita mulai dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Siap ya? Siap. Nah, dibuka bukunya, halaman 123. Jadi buka. Di sini ada bacaan. Ayo membaca Pak Ranto dan Pak Kiran. Bu Pras jelaskan dahulu. Di sini ada gambar 4.1, yaitu warga yang sedang bekerja bakti. Membersihkan parit, kemudian memotong dahan pohon, ya bersih-bersih lingkungan sekitar. Kemudian di gambar kedua ini ada Pak Ranto yang sedang membantu Pak Kiran mengganti ban mobil. Baik, Kubras baca ya. Pak Ranto dan Pak Kiran. Pak Ranto orang yang ramah dan suka menolong. Pak Ranto hidup rukun dengan tetangganya. Tidak demikian dengan Pak Kiran. Pak Kiran jarang bergaul dengan tetangga. Ketika semua warga sibuk bekerja bakti, Pak Kiran tidak ikut bergabung. Suatu kali, Pak Ranto mengajaknya bekerja bakti. Pak, ayo kita membersihkan jalan, ajak Pak Ranto. Maaf, saya sedang ada keperluan, jawab Pak Kiran. Selalu saja ada alasan, sehingga Pak Kiran tidak ikut bekerja bakti. Sikap Pak Kiran tidak disukai tetangganya. Suatu hari, ban mobil Pak Kiran bocor. Pak Kiran tidak dapat melakukannya sendiri. Pak Ranto menawarkan bantuan kepada Pak Kiran. Pak Kiran malu kepada Pak Ranto. Selama ini, Pak Kiran bersikap tidak ramah. Tapi Pak Ranto mau membantu. Nah, teman-teman temukan kalimat ajakan dan kalimat penolakan dalam cerita ini. Ada ya? Kalimat ajakan itu adalah di sini. Pak, ayo kita mulai membersihkan jalan. Ini adalah contoh kalimat ajakan. Ya, jadi di ciri-cirinya apa? Ada kata ayo di sini. Ya. Kemudian kalimat penolakannya itu adalah maaf, saya sedang ada keperluan. Ini contoh kalimat penolakan. Ciri-cirinya adalah menggunakan kata maaf. Ini penolakan secara halus ya. Baik, kita lanjut. Nah, tadi sudah kita temukan ciri kalimat ajakan dan juga penolakan. Jadi perbedaannya apa nih teman-teman? Kalau kalimat ajakan itu biasanya menggunakan kata ayo, mari, silahkan, bisa juga 4, yuk. Nah, biasanya itu ada ya. Kemudian kalau kalimat penolakan itu biasanya menggunakan kata maaf di depannya. Yaitu maaf, kemudian diikuti dengan alasannya apa. Paham ya? Maaf, kemudian alasannya itu apa menolak. Kita coba kerjakan, coba untuk membuat nih teman-teman. Teman-teman dibuka bukunya halaman 125.
Dibuka dahulu bukunya. Halaman 125. Sudah? Kalau sudah, disiapkan pensilnya. Ayo menulis. Tulis kalimat penolakan untuk ajakan berikut dengan alasanmu. Jadi teman-teman itu diminta untuk membuat kalimat penolakan, tapi ditambah dengan alasannya itu apa. Nah, berarti di sini teman-teman bebas menuliskan alasannya sesuai dengan alasan masing-masing. Di sini Ibu Pras contohkan ya, nomor 1. Teman mengajakmu bermain di lapangan sore nanti. Nah, menolaknya biasanya seperti apa? Maaf, aku nggak bisa gitu ya. Nah, tapi disertai alasan. Alasannya apa? Maaf, aku harus les misalkan. Titik, boleh. Maaf, aku tidak bisa karena ada keperluan. Boleh panjang. Boleh juga singkat. Maaf, aku harus les. Jadi ini kata maafnya, kemudian ini alasannya. Yang kedua, teman mengajakmu mengerjakan tugas bersama. Diajak mengerjakan tugas, tapi kita menolak. Maaf, aku harus, misalkan apa ya? Ke rumah paman. Karena harus ke rumah paman, jadinya nggak bisa deh mengerjakan tugas bersama. Lihat, ditulis ya. Nomor 3, teman mengajakmu membeli petasan. Membeli petasan. Ditolaknya secara halus ya, biar temannya tidak sakit hati. Apa? Maaf, aku tidak diperbolehkan. Misalkan mama atau bunda atau ibu. Jadi kita nggak boleh main, jadinya kita nggak beli. Yang keempat ya, teman mengajakmu membolos sekolah. Maaf, koma, itu dilarang sekolah. Maaf, itu melanggar aturan sekolah juga boleh ya. Jadi teman-teman tuliskan saja alasannya apa. Nggak apa-apa. Belajar menuliskan alasan. Itu dilarang sekolah. Malah diganti ya. Maaf, itu misalkan itu melanggar tata tertib sekolah gitu. Boleh ya? Lanjut. Halaman 136. Dibuka dulu bukunya. Sudah? Ayo menulis. Tulis kalimat penolakan atau persetujuan. Mbak, berarti ini dari suruh membuat kalimat penolakan atau persetujuan. Nah, kalau teman-teman menolak, berarti tulis kalimat untuk menolak. Menyetujui berarti tulis kalimat menyetujui. Contoh ya, nomor 1, nanti teman-teman boleh dilanjutkan. Ayo kita bermain layang-layang. Ada yang mengajak nih teman kita. Tolak seharusnya gimana? Maaf, koma, aku sedang belajar atau aku sedang mengerjakan tugas boleh. Aku Nah, karena sedang belajar berarti tidak bisa bermain layang-layang. Kemudian kalau kita setuju, kalimatnya seperti apa? Berarti bisa dijawab dengan menggunakan baiklah, dengan senang hati, atau dengan kata yang lainnya. Kita jawab dengan baiklah ya. Baiklah.
Aku ambil layang-layangku misalkan. Titik. Nah, ini berarti setuju ya. Kalau setuju bisa tulis baiklah. Yang nomor 2 bisa? Bisa ya. Nomor 2. Mari kita belajar kelompok. Kita tolak dulu ya. Maaf. Maaf apa ya? Aku harus ke rumah paman, jadi tidak bisa ikut. Boleh maaf, aku harus misalkan membantu mama. Titik. Nah, kemudian buat kalimat kalau setuju itu seperti apa? Kalimat setuju. Misalkan kita jawab setuju dengan senang hati, misalkan ya. Dengan senang hati. Belajar denganmu, misalkan dengan senang hati, aku mau belajar denganmu, boleh. Dengan senang hati, gitu juga sudah boleh. Dengan senang hati, itu juga sudah boleh ya. Atau mau ditambahin, dengan senang hati, belajar denganmu, boleh. Yang ketiga, ayo kita memanjat pohon untuk menebangi dahannya, katanya. Maaf, aku tidak berani memanjat pohon. Boleh ditolaknya secara halus ya. Maaf, aku tidak berani memanjat pohon. Memanjat, ini juga boleh ya kalau tidak muat ya. Maaf, aku tidak bisa memanjat, tidak berani memanjat, boleh. Kemudian, kalau setujunya, baiklah, tapi kita harus hati-hati, misalkan ya. Nah, ini ya teman-teman, Bu Pras contohkan 3 nomor. Untuk yang nomor 4 dan nomor 5, teman-teman lanjutkan mandiri. Jadi, rumusnya tadi adalah kalau menolak itu gunakan kata maaf. Kalau bersedia boleh katakan baiklah atau dengan senang hati, kemudian apa? Kemudian ini juga maaf, teman-teman berikan alasannya di sini misalkan baik juga boleh. Berikan juga alasannya. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Ini adalah bahasan kita mengenai kalimat ajakan, penolakan, ataupun menyetujui. Jadi, kita gunakan kalau mengajak itu, biasanya kita gunakan ayo, mari, kemudian silahkan, ataupun juga yuk. Jadi, kalimat ajakan itu sebetulnya adalah perluasan dari kalimat perintah. Kemarin kita sudah bahas dan kita sudah membuat contoh kalimat perintah. Nah, jenisnya itu bisa ajakan, kemudian meminta, atau menyuruh. Itu ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai unsur-unsur cerita. Unsur-unsur cerita itu biasanya ada unsur-unsur cerita. Unsur cerita itu biasanya ada tokoh. Ini bisa ada tokoh atau pelaku yang ada dalam cerita tersebut. Kemudian itu watak atau sifatnya ya. Kemudian itu ada latar. Latar itu tempat kejadian cerita tersebut. Kemudian keempat, kadang itu juga ditanyakan amanat atau pesan. Jadi ini unsur-unsur cerita. Kita baca bersama ya. Dibuka bukunya halaman 148. Buku paket halaman 148.
Di sini ada cerita si kancil. Nih, si kancil, gambar 1, kancil menolong Simba yang terjebak di dalam lubang. Ini Simba, dia terjatuh ke dalam lubang. Kemudian kancil menggunakan sepotong tongkat untuk membantu Simba keluar dari lubang. Nih gambarnya ya. Kemudian yang kedua, kancil diundang Raja Singa, ini rajanya nih. Kemudian ini ada Simba, ini si kancil. Nah, kancil itu diangkat menjadi anak angkatnya Raja Singa. Nih, seperti ini. Di depan penghuni hutan yang lain. Ada ular, ada monyet, ada burung, kancil, rusa, dan banyak lagi hewan yang lain. Upras baca ya, teman-teman semuanya simak. Si kancil. Kancil hidup sebatang kara di dalam hutan. Meskipun hidup sendiri, kancil tidak bersedih hati. Kancil mempunyai banyak teman. Kancil baik hati dan suka menolong, sehingga banyak temannya. Simba anak singa, si raja hutan. Simba tidak pernah bertegur sapa dengan binatang lain di hutan. Simba sombong dan angkuh, sehingga tidak mempunyai teman. Ini siapa yang sombong dan angkuh tuh biasanya nanti dijauhi temannya. Suatu hari, saat berjalan di hutan, kancil menemukan Simba terjebak di dalam lubang. Kancil segera mencari galah yang panjang. Simba, ayo pegang galah ini, seru kancil. Kau tidak perlu menolongku. Aku bisa keluar sendiri, jawab Simba dengan nada yang sombong. Ayolah Simba, kau bisa mati di situ, seru kancil. Akhirnya Simba mau menerima pertolongan kancil. Simba lalu berterima kasih kepada kancil. Simba juga menyesal selama ini sudah bersikap tidak ramah kepada seluruh penghuni hutan. Kancil segera mengantarkan Simba pulang ke rumah. Ayah Simba senang. Kancil menyelamatkan anaknya. Kancil diangkat menjadi anak angkat Raja Hutan. Semua teman kancil bersorak merasa senang. Ini bersorak. Ini gambar yang kedua ya, yang akhir ceritanya itu menyenangkan. Nah, sudah paham ya teman-teman ya? Kita akan cari tokohnya itu siapa, watak dari masing-masing tokohnya seperti apa, kemudian tempat kejadiannya di mana. Nanti juga pesannya apa, coba kita lihat. Nah, di sini di bagian ayo menjawab. Teman-teman dibuka halaman 149. Nah, dibuka ya bukunya halaman 149. Sudah? Kita jawab bersama berdasarkan tadi bacaan yang sudah Bu Pras baca. Jawablah pertanyaan berikut. 1. Siapakah tokoh dalam cerita dongeng di atas? Nah, tokohnya tadi siapa? Kancil dan Simba. Tokohnya ada Kancil, juga ada Simba. Berarti kita tulis ya. Kancil dan Simba. Tokoh itu biasanya yang melakukan percakapan dalam sebuah cerita. Tadi meskipun ada Raja Hutan, kan Raja Hutan tidak bercakap ya. Jadi kita ambil tokohnya adalah Kancil dan Simba. Lanjut. Di manakah tempat kejadian cerita di atas? Tadi di mana ceritanya? Coba kita lihat. Kancil hidup sebatang kara di dalam
Di dalam hutan. Berarti kejadiannya di mana? Di dalam hutan, betul. Di dalam hutan. Hebat. Lanjut ke soal yang ketiga. Siap ya? Pensilnya dipegang lagi. Bagaimanakah sifat tokoh Kancil dan Simba? Nah, tadi si Kancil sifatnya bagaimana? Kancil. Sifatnya tadi gimana? Kita lihat lagi ya. Kancil, baik hati. Apa Kancil? Maaf. Baik hati, suka menolong. Kita lanjut ya, kita tulis. Berarti Kancil baik hati dan suka menolong. Baik hati dan suka menolong. Nah, selanjutnya Simba. Simba tadi sifatnya bagaimana? Sombong dan angkuh. Nah, sudah ya, tulis. Selanjutnya nomor 4. Siapa yang terjebak di dalam lubang? Simba, si anak raja hutan. Itu ya teman-teman ya. Mengapa Kancil diangkat anak oleh Raja Rimba? Tadi di paragraf terakhir ya. Karena menyelamatkan anaknya. Itu jawabannya teman-teman. Jadi kalau menjawab pertanyaan dari sebuah cerita, itu jawabannya itu ada di dalam cerita ya. Karena menyelamatkan Simba boleh. Namanya kan Simba ya. Menyelamatkan anaknya boleh. Alhamdulillah, sudah selesai untuk bahasan kita hari ini. Nah, baik teman-teman, bukunya dipelajari untuk pembelajaran bahasa Indonesia, khususnya itu terkait dengan kalimat, masih dengan kalimat perintah, kemudian kalimat ajakan, kalimat penolakan, dan juga kalimat menyetujui. Kemudian untuk tokoh-tokoh unsur-unsur cerita bisa dibaca, kemudian juga dikerjakan bukunya. Demikian ya teman-teman materi pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum Bu Pras tutup, ke Bu Pras minta maaf lahir batin kalau ada salah dalam berucap. Sebelum kita tutup, mari kita baca Alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai jumpa lagi insya Allah di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.